Oke, untuk mengawali wawancara ini, saya ingin bertanya dulu mengenai perbedaan CNBC Indonesia dengan media lain di Indonesia. Kita Mhm. kan tahu ya bahwa sebagian media di Indonesia memiliki desk ekonomi yang membahas permasalahan atau kabar ekonomi terkini. Apa sih bedanya mereka atau media yang memiliki desk ekonomi dengan CNBC Indonesia? CNBC Indonesia ingin membuat informasi ekonomi itu menjadi renyah. Ekonomi yang renyah itu ekonomi mungkin sebelumnya orang secara mudah menyebut ekonomi itu sulit untuk dipahami. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa paham. Nah, misi CNBC Indonesia adalah kita mengekonomikan masyarakat Indonesia secara lebih luas melalui kemasan-kemasan yang menarik. Anchor-nya juga harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah ya, Pak ya? Itu dia. Nah, itu betul. Jadi anchor CNBC Indonesia itu waktu awal itu harus paham dulu, kita kasih kelas ekonomi kalau perlu. COVID-19 mempengaruhi banyak aktivitas pekerja media, tak terkecuali juga CNBC Indonesia. Sejak Iya. penyakit ini muncul di kota Wuhan akhir tahun lalu, COVID-19 telah menyebar ke ratusan negara, telah menginfeksi jutaan orang dan membunuh ratusan ribu orang secara global. Hal ini tentu Mhm. juga mempengaruhi kondisi ekonomi secara global juga ya, Pak ya. Kalau Mhm. menurut Pak, pandangan Pak Gufron ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah di CNBC Indonesia kita melakukan beberapa inisiatif untuk bertahan di tengah pandemi ini. Inisiatif untuk bisnis bisa tetap running, yang akibatnya nanti seluruh karyawan CNBC Indonesia tetap tetap terjaga kesejahteraan mereka gitu kan. Itu yang kita lakukan sekarang. Oke. Pak, apakah Mhm. hal seperti ini juga pernah terjadi di ekonomi dunia sebelumnya, Pak? Mmm, well, dalam hal kecepatan dampaknya ke ekonomi belum pernah ada. Bagaimana Betul. dampak ekonomi dengan orang berdiam diri di rumah, Pak? Dapatkah social distancing dan kerja dari rumah ini mengubah sektor usaha secara berkelanjutan? Apalagi kan pada akhir Eee, Agustus kemarin kan perdagangan ya, sempat dihentikan ya, karena IHSG jatuh lebih dari 5%, Pak ya. betul. Beberapa industri, terutama yang digital base, ini akan menjadi cara baru mereka untuk efisiensi, sewa kantor mungkin ke depan, ya kan? Akan jadi keseimbangan baru lah kalau aku bisa sebut ya. Akan menjadi keseimbangan baru di industri, media dan industri-industri lain untuk menyesuaikan diri pada kenormalan baru nanti. Apa sih yang akan terjadi pada ekonomi ketika orang mulai beraktivitas seperti biasa dengan kenormalan baru? Profil ekonomi Indonesia adalah motor utamanya sekitar kontribusinya itu sekitar 55-58% adalah konsumsi. Konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Dengan profil ekonomi yang seperti itu, ya, ketika orang sudah semakin percaya diri atau ketidakpastian soal pandemi ini sudah mulai berkurang dengan adanya vaksin tadi ya, yang orang semakin percaya diri juga untuk beraktivitas di luar rumah, ya, termasuk di kantor, ekonomi Indonesia ekonomi Indonesia akan lebih cepat rebound, menurut saya ini. Menurut saya, lebih cepat rebound. Karena artinya kalau orang berani keluar rumah, dia spending money. Di industri media dalam beberapa bulan terakhir ini setelah adanya COVID ini kan juga diterjang dengan berbagai kabar pemutusan hubungan kerja ya Pak Gufron ya. Mhm. Pak Gufron Betul. juga mungkin dengarlah kabar-kabarnya dari rekan-rekan yang lain gitu. Betul. Menurut Pak Gufron ini seberapa siap para jurnalis di Indonesia menghadapi guncangan pekerjaan dan pendapatan yang hilang akibat COVID-19? Mereka tidak menjadi pengecualian untuk orang yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19 ini sebenarnya. Jadi sama aja sebenarnya hitungannya. Jadi mau dia pekerja media, mau non media, dampaknya sama. Sama, bahwa kalaupun secara bisnis media yang bersangkutan tidak bisa berputar uangnya secara normal, dengan secara natural pasti opsi pengurangan pegawai itu akan menjadi pilihan manajemen. Dan itu memang sudah terjadi di beberapa media. Ya, tapi kalau saya boleh mengomentari ini, saya hanya membatasi komentar ini untuk CNBC Indonesia. CNBC Indonesia sekali lagi saya tegaskan, kita sejauh ini belum ada opsi itu. Sektor mana Ya. Pak yang akan cepat pulih nantinya dan mana yang paling lambat? Well, cepat pulih telekomunikasi, mereka mungkin sekarang sedang berbulan madu secara bisnis karena memang sekarang orang mengandalkan paket data toh untuk menjalankan bisnis, untuk meeting, untuk belajar pun sekarang mengandalkan paket data internet. Sejauh mana pemberitaan di media dapat mempengaruhi perilaku pasar di Indonesia, khususnya di tengah pandemik seperti ini?
Oh, sangat, 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 sangat mempengaruhi. Jadi fungsi media sebagai apa namanya, penggiring opini publik itu sangat 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 berpengaruh di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, karena apa namanya, perspektif masyarakat itu kan akan sangat apa ya, akan di kondisi sekarang kan mereka akan sangat berhati-hati, kemudian ada rasa takut juga di situ. Jadi ketika media menyampaikan hal-hal yang apapun terkait yang terkait dengan masyarakat, dengan mereka itu ketakutan mereka ataupun optimisme mereka, jadi itu akan sangat mempengaruhi. Jadi ketika media lebih banyak yang apa namanya, memberitakan soal optimisme, bagi saya itu akan sangat positif buat bangsa ini untuk kembali bangkit dari tekanan ini gitu. Nah, kalau di lapangan itu apa aja sih Pak tantangannya dalam meliput peristiwa ekonomi di Indonesia, Pak? Di tengah pandemi ini atau kondisi normal? Dua-duanya mungkin boleh, biar bisa jadi perbandingan. Oke. Kalau kalau di kondisi normal, ya, kalau di kondisi normal, tantangan jurnalis ekonomi adalah memilih ketajaman angle dan narasumber. Supaya kita tidak hanya cuma ikut-ikutan dengan media lain. Itu yang kita lakukan di CNBC. Jadi ketika mereka sebelum terjun ke lapangan, kita kasih bekal yang cukup, isu-isu yang terkait dengan rencana liputan itu gitu. Tapi kalau di tengah pandemi ini, kesulitannya, hambatannya adalah kita nggak bisa ke lapangan sekarang. Jadi kita terapkan kebijakan, kita memantau konferensi pers yang dilakukan secara virtual. Nah, khususnya ini soal rilis, Pak. Apa sih angle yang menarik yang sejauh ini kurang dieksplor oleh humas atau korporat ketika mengirimkan rilis pers? Kalau untuk CNBC Indonesia sebagai lembaga media ekonomi, saya kok merasa kurang itu ketika press release itu terlalu padat data menurut saya ya. Jadi mungkin ada baiknya press release itu disampaikan ada angle-nya langsung. Jadi tidak hanya langsung menyajikan seluruh data kinerja keuangan misalkan lah kuartalan itu misalkan atau full year gitu ya. Semua data coba dimasukin semua dalam satu press release, itu menurut saya pilihan yang kurang tepat.